Nggak ada, di mana dia? Katanya di luar, itu yang ada malah orang tua. Kemana dia? Astaga, orang muter-muter sampai sana, nggak taunya di situ. Ayo, udah kelewatan jauh guys aku. Kenapa? Ada apa? Di situ ya. Iya. Tahu tak? Aku dari sana loh. Dari sana aku muter ke sana kan. Sret ke sana kan. Aku bilang assalamualaikum. Aku mau temen-temen aku. Sampai sana nggak ada. Aku tengok lagi. Nggak taunya di sini. Apa kabar? Kita lama nggak berjumpa loh. Alhamdulillah baik. Kemarin kemana kemarin? Ada di taman. Kemarin aku di taman sebentar aku Aku makan-makan di sana. sama teman-teman. Sama teman satu. Oh, apa ada acara apa? Udah. Met, bedigasan tahun cokulan. Dan Udah. ini teman saya semakin melar guys, sama kayak kayak saya nih. Berapa tuh berat badan? Hah? Berat badan berapa? 62. 62. Yang benar saja. Iya guys, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya saya Mbak Ulfa. Oke guys, aku mau pamer. Ini bukan unboxing ya, tapi saya cuma mau pamer saja bahwa kemarin waktu saya ulang tahun saya dapat hadiah ini dari majikan saya. Jadi kita buka dulu karena aku juga belum buka sih guys. Tapi kalau tasnya udah aku buka ya. Kalau tasnya ini memang aku udah buka dan tadi pagi aku pakai gitu ya. Tapi kalau jamnya aku belum buka dan belum tak pamer no. Jadi ini sekalian mau tak buka. Isinya kayak ngapa jame, ternyata jame sini kayak gini. Ini sing ngersi kocone iki bukune ije untuk free gelang juga kayak gini ki. Ya mbuh regane piro nggak roh, tapi aku sih tidak melihat dari harganya ya, tapi aku melihat dari cara dia menghargai kepada pembantunya gitu ya. Dan jamnya seperti ini ya, dan ini coba aku mau pakai dulu guys. Nah, terus gini guys, mbok saya itu waktu nganterin ini pada hari Jumat itu ya, hari Jumat sore itu, ini aku belum cerita ya, baru sempat kelar hari ini aku cerita, sore ini aku cerita. Mbok saya itu nganterin hadiah ini, tas ini yang udah aku pakai sama jam tangan ini, jam tangan ini guys. Tapi begitu dia ngasih itu guys, dia tuh kayak mengorek-ngorek, kayak bisa dikatakan kayak menginterogasi, dan terus kayaknya tuh dia tuh ngebet kayak pengen tahu gitu loh ya, pengen tahu tentang saya gitu ya. Dari awal pertanyaan tuh kayak gini, kamu nggak punya keinginan apa gitu, kayak makanan dari makanan, dari barang ataupun dari barang yang lebih apa gitu, karena kan saya ngelihat kamu sepatu aku lihat cuma satu itu saja, terus kayak baju yang dipakai itu saja. Itu kurang lebih secara tidak langsung sebenarnya mengorek-ngorek dikemanakan uang saya dan kebutuhannya buat apa gitu ya. Karena ini gini guys, kalau saya perhatikan mungkin karena majikannya saya ini mungkin dia sering menonton TV, yaitu berita-berita ataupun di grup-grup majikan itu kan banyak banget yang keluar ya, kayak kasus-kasusnya CC62 itu, seperti kayak peminjaman bank, kayak paspor digadaikan, kayak jual ATM, kayak aplikasi apa-apa yang bisa dijual diuangkan, itu kayak orang yang dagang-dagang, dan kasusnya kan itu banyak banget ya, itu di berita itu kan banyak banget ya. Mungkin mbok saya itu salah satunya orang yang mengikuti di grup-grup majikan gitu ya, saya nggak tahu juga. Nah dari situ tuh orangnya tuh menginterogasi saya kayak gini, kamu mungkin kok gaji saya dikemanain, kok pakai bajunya itu saja, ataupun sepatu yang kulihat cuma itu saja, maksudnya nggak wah kayak yang lainnya, dan nggak match kayak yang mungkin pembantu dia ataupun gimana, aku nggak tahu lah ya. Tapi yang pasti dia mengoreknya kayak gini, kamu nggak pengen ya kayak beli-beli apa gitu yang mahal-mahal atau gimana, ataupun kayak sepatu-sepatu yang mahal atau jam-jam yang bagus ataupun baju-baju yang branded kayak gitu. Saya tuh dikoreknya tuh di hari ulang tahun kamu nggak pengen ya mensurprisekan diri kamu buat beli apa gitu. Tapi kan saya sudah peka ini ya, saya sudah peka kenapa tiba-tiba majikan saya itu bertanya seperti mendesak, kayak ingin tahu ada apa dan kenapa uang saya dikemanakan. Jawaban saya yang paling simpel gini, Mbak, kalau saya mengikuti keinginan saya dengan pertanyaan yang seperti itu,
Keinginan saya banyak, Mbok. Aku mempunyai keinginan setinggi gunung. Kalaupun ditelusuri, kalaupun harus diinginkan dengan menggunakan uang gaji saya, nggak cukup, Mbok, untuk mengikuti gaya hidup yang tren masa kini. Contohnya, baju branded, tas branded, sepatu sing apik, dolan sing adoh, gaya hidup sing hedon itu. Padahal hedon pun aku nggak roh, tapi tak omongnya roh mbokku, mbok deh paham bahwa nggak roh. Itu gaji saya nggak cukup, Mbok. Dan perlu kamu tahu, Mbok, aku langsung gitu aja. Dan perlu kamu tahu, Mbok, saya selama bekerja, saya hanya membeli apa yang saya butuhkan. Saya tidak membeli apa yang saya inginkan. Karena kalau saya membeli apa yang jadi keinginan saya, gaji saya tidak cukup. Aku tanya, kenapa Mbok saya bertanya seperti ini? Saya mikir ada apa ini tiba-tiba kok bertanya seperti ini. Cuman kan saya sudah feeling, pasti ini karena udah sindrom, karena udah kerasukan grup-grup majikan ini mungkin dengan kasus-kasus cece-cece yang seperti itu. Itu loh dia tuh ngomong, lek dia sih mengomongne pembantune koncone. Nganu loh, cecene temanku itu kemarin itu datengin surat dari mana, Mbok, aku ngono kuwi. Dari finance dek ngono kuwi. Alah aku wis paham pasti neng bank. Ya dia itu total angsurannya itu 6.000 sekian. Dia itu minjemnya itu di beberapa bank. Terus gitu angsurannya nggak cukup, mergane gaji sakmono, akhirnya surat teko. Tak kono nih, Mbok. Itu kan mereka mungkin mbokku langsung ngene iki lho, langsung nyegat omongan ini. Dan kok dilek tak ngadu, guys. Kok dilek tak cegat omongan meneh. Gaya hidupe iki nganu koncone iki akeh. Terus klambine apik-apik, sing branded ngono kuwi. Kayak ngono kuwi dek iki enggak mikir. Njukuk duit sampai akeh nggih gaya hidup mewah. Ngono kuwi dek daripada tak sekak, dek iki ndak ngomong dhisik, guys. Padahal rada klejingan paling. Lek aku nyauri terus tak sekak dek ngomongane ngono kuwi aku nyekak ngene iki. Mbok, aku bisa membeli seperti itu, tetapi kalau ekonomi saya sulit buat apa, Mbok? Saya di sini buat bekerja, mengumpulkan uang, udah itu aku pulang. Toh aku nggak selamanya di sini, Mbok. Aku no. Dan aku pun umurku udah tua, sampai udah tahu dihitung pakai kalkulator kan tadi umurku berapa gitu. Kalau aku membeli sesuai apa yang keinginan saya, lah gajiku ora cukup, tak baleni ngono meneh. Lah dia ibaratnya cukup bang, Mbok. Cuma gaya hedon, branded, apik. Jadi kan selama dia bekerja yo nggih ngangsuri bank, Mbok. Ya toh dek enggak ada sisa, karena ya sisanya sing nempel ning awak apa yang dia punya dan apa yang dia pakai. Bener enggak, Mbok? Iya. Berarti selama ini uang kamu dikemanakan? Tekoni aku ditarap karo majikanku tekoni. Mbok, gajiku sekian. Iya toh? Aku nabung sekian wajib ning omah sakmene. Tabungan masa tuaku sakmene. Ya toh, lainnya buat kebutuhan aku di sini. Tak gituin. Contohnya apa? Yo ngerti dhewe, Mbok. Lek aku nggak tau dolan ngono kae, aku nggak pernah tau dolan rono rene ngono, nggak pernah, Mbok. Aku dolan juga nang arah kene, aku ngono. Kenapa, Mbok, sekarang aku gaya hidup seperti itu, Mbok? Karena aku pernah terjatuh, Mbok, ketika aku kerja di negara sana. Aku tiap ibaratnya ya, Mbok, ya tiap minggu aku dolan. Aku dolan di diskotik. Ibaratnya aku lek nang diskotik kan ngerti dhewe to, Mbok, sampean tau nom nyapo. Ngono kae aku no. Terus koncoku akeh, dolanku rono rene. Nek tiap minggu dolan, Mbok, gombalanku ora cukup siji. Masa aku tiap minggu dolan klambine kuwi, sesuk dolan klambine kuwi tok. Aku kan isin karo koncoku, Mbok. Akhirnya kan aku tuku sandangan to, Mbok. Dolan rono, seneng rene. Akhirnya, Mbok, aku selama merantau di negara kono, aku enggak ada duit karena apa? Cuma tak nggih mikir seneng-seneng. Tetapi ketika aku usiaku udah sekian, aku harus membatasi circle pertemananku, Mbok. Karena apa? Banyak temen itu banyak masalah. Jos, Mbok kuliah nyauri ngono kuwi. Nah terus berarti kamu nggak punya kepengenan? Nggak ada, Mbok, aku kepengenan kayak gitu. Yang aku pingin sekarang adalah aku menabung. Kalau aku udah cukup uang, aku balik. Karena aku nggak selamanya mbak bunek kene. Tak konak nih kuwi. Nah dilalai nganu, guys, setelah mbokku bertanya selalu tak cegat, mbokku menginterogasi selalu tak jawab dengan tepat. Ya karena aku merasa tidak melakukan hal itu gitu loh. Karena mbok saya menginterogasi seperti itu tuh mungkin dia tuh ya mungkin ya kalau menurut saya sih mungkin ya namanya juga majikan, mungkin dia juga kepo ya.
kayak mungkin dia ikut-ikut grup majikan, jadi semua mereka tahu ataupun kejadian-kejadian apa dalam pembantu gitu ya, cece gitu mungkin dia tahu. Dan mungkin dia juga berita-berita yang di luaran sana itu yang beritanya yang tidak enak lah buat cece buat orang-orang kita gitu ya. Jadinya tuh mungkin gini, saya juga pernah dites guys. Ditesnya kayak gini, gajian tanggal 1, nguai tanggal 4, tanggal 5 gitu ya. Mungkin dia ngetesnya juga gini, kalau memang dia punya angsuran bank ataupun saya punya utang, otomatis saya sudah gelisah, otomatis saya akan ngomong ke majikan saya bahwa saya membutuhkan gaji itu untuk kirim ke rumah. Mungkin alasannya seperti itu gitu ya. Dia akan ngopiak-ngopiak majikannya ndang nguai gaji, mungkin seperti itu ya. Aku pernah dites kayak gitu, sering, hampir setiap bulan aku tes kayak gitu. Cuman aku enjoy, karena apa? Karena aku nggak merasa melakukan hal itu. Jadi kalaupun kamu ngasih gaji aku sekian, ngasihnya lusa besok, karena aku nggak ngerasa punya utang dengan yang berhubungan dengan bank, jadi saya nyantai. Saya pernah dites gaji duwe telat, aku pernah. Terus diingin moro-moro aku diinterogasi kayak ngono, aku cuek, aku santai, karena aku tidak melakukan hal yang dilarang itu, aku nggak melakukan. Jadi ya aku enjoy aja gitu loh. Jadi buat mbak-mbak ya, karena sekarang itu majikan-majikan itu udah banyak curiga, udah banyak kepo, udah banyak ingin tahu duit pembantu dikemanakan, kemana. Mungkin karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, akhirnya yang putus kontrak lah, akhirnya pindah majikan, meninggalkan utang, dan akhirnya surat kedatang ke rumah majikan kayak, atau gimana aku nggak tahu. Tapi yang pasti sekarang itu majikan-majikan kayaknya lebih banyak interogasi, lebih kayak waspada, kayak sebesar kecilnya kayak mengintai kita gitu ya. Jadi buat mbak-mbak kalau bisa jangan sampailah melakukan hal-hal fatal seperti itu, karena niati kita kan dari sini kerja kan nyari duit. Jadi kalau bisa jangan sampai bikin masalah, kalau bisa kumpulkan uang, karena kalau niati kerja kok sampai meninggalkan masalah, itu berarti kan jalannya sudah enggak bener gitu ya. Jadi ya ngono kuwi guys, aku diinterogasi karo majikannya saya kayak gitu, panjang kali lebar. Ini ada 20 menit saya diinterogasi dengan jawaban yang berulang-ulang, diwolak-walik, ben aku keder, ben aku bingung lek jawab, ben aku salah lek jawab. Tetapi ternyata pada kenyataannya nek kene aku jawabku tepat, singkat, padat, dan jelas, dan saya meyakinkan kalau saya tidak melakukan hal itu. Terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video-video saya. Semoga langkah kalian diridhoi Allah, mendapatkan rezeki yang halal, yang barokah, yang melimpah, laisa sampai turah. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.